Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Wih, bajingan ini siapa yang bikin begini, bastard. Nanti gak ada harganya, cok. So, Wibs, apa kabar semuanya? Nama gue Jiro, sang wibu berlisensi. Dan kembali lagi di segmen Rekoma, sebuah segmen yang akan memberikan kalian rekomendasi anime-anime yang menurut para tabibito Otaku Spot ID patut untuk diberikan perhatian. Dan ya, jika lu wibu siang bolong, bingung mau nonton apa, maka Rekoma adalah jawaban untuk kalian. Well, ya, berhubung bulan Ramadan sudah datang, maka pastinya terdapat dua buah tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang sampai kepada kalian. Ya, tradisi yang gua maksud adalah bukber yang selalu jadi wacana dan juga ngabuburit. Dan bagi kalian para wibu, tidak ada yang lebih menyenangkan selain daripada menonton anime sambil menunggu beduk maghrib tiba. Oleh sebab itu, di sini gua akan merekomendasikan beberapa anime yang akan menemani waktu ngabuburit kalian. Namun begitu, berhubung sekarang bulan Ramadan, anime yang akan gua sarankan harus mengikuti aturan-aturan berikut ini. Dimana yang pertama, anime yang disarankan haruslah ramah untuk ditonton oleh semua kalangan. Dan yang kedua adalah anime yang disarankan harus minim fan service atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir adalah anime yang disarankan tidak boleh bergenre ecchi maupun harem. Jadi kalau kalian sedang menunggu rekoma tersebut, maka ya, kalian harus sabar menunggu saja. Dan ya, dengan berpedoman pada aturan tersebut, maka selamat datang di rekomendasi anime spesial Ramadan by Otaku Spot ID. Gua Jiro, sang wibu berlisensi sebagai host kalian kali ini, dan tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia 10 anime yang bisa kalian tonton sembari menunggu azan maghrib berkumandang. Check it out! Di urutan pertama ada Yuru Camp. What do you mean by why Yuru Camp on the first place? Of course it will and always be the first place. What do you mean? Anyway, apakah kalian seorang pecinta alam? Atau mungkin kalian suka dengan berkemah di alam terbuka sambil mendengarkan lagu indie biar kelihatan sebagai manusia dengan selera musik yang berkelas? Well, kalau kalian merupakan salah satu dari kedua jenis orang yang gue sebutkan, maka anime yang satu ini merupakan anime yang sangat cocok untuk kalian. Bagi beberapa gadis SMA pada umumnya, cara yang tepat untuk melepas penat dan stres atau yang biasa kalian sebut dengan healing adalah dengan pergi ke mall dengan pasangannya, atau bahkan liburan bareng dengan doinya ke suatu daerah yang sangat bagus. Namun berbeda halnya dengan karakter utama dalam anime ini. Shimarin sebagai pemeran utama dalam anime ini memiliki cara yang unik untuk melepas penat setelah menghabiskan waktu belajar di sekolahnya, yaitu dengan cara berkemah seorang diri atau solo camping di kaki Gunung Fuji. Mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar, dan membuat api unggun sendirian merupakan hal yang sangat menenangkan bagi Shimarin. Namun semua itu berubah seketika setelah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Nadeshiko yang menangis di tengah malam tepat di depan toilet umum yang berada di tempat Shimarin berkemah. Yang nantinya akan mengarahkan Shimarin bertemu dengan anggota klub outdoor activity sehingga membuat ketenangan solo camping Shimarin terganggu dengan kedatangan mereka. So, kalau kalian ingin membuat momen ngabuburit kalian semakin berwarna dan menenangkan, maka Yuru Camp merupakan anime yang kalian cari. これこそバンド女子って感じ。それに比べて私は芋ジャージだし、クマすごいし、猫背だし。 Di urutan kedua ada Bocchi the Rock. Iya, kalau anime yang satu ini pastinya udah banyak yang tahu. Ditambah gue juga sudah membahas anime yang satu ini, yang mana video pembahasannya bisa kalian lihat di channel ini juga. Bayangkan ada seorang nolep yang tidak mampu untuk berinteraksi secara normal dengan manusia lain, dan tiba-tiba ingin membentuk sebuah grup band. Dan ya, kira-kira seperti itulah premis dari anime ini. Bocchi the Rock menceritakan tentang seorang gadis SMA nolep bernama Goto Hitori atau biasa dikenal dengan Bocchi, yang memiliki mimpi untuk membentuk sebuah grup band. Namun karena kenolepannya, ia mendapat kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga membuatnya tidak memiliki teman sama sekali. Sementara seperti yang kita tahu, bahwa untuk membuat sebuah grup band dibutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi. Dan ya, karena hal tersebut, Bocchi pun kesulitan untuk mewujudkan mimpinya, walaupun Bocchi memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam bermain gitar. Tidak banyak yang bisa disampaikan lagi mengenai anime ini, karena seperti yang gue bilang, bahwa gue sudah membahas anime ini sebelumnya. Tapi ya, kalau kalian ingin ngabuburit kalian penuh dengan jenaka, maka Bocchi the Rock menjadi anime yang cocok untuk menemani kalian ngabuburit. Di urutan berikutnya ada One Punch Man. Bagaimana jadinya ketika ada seseorang yang menghabiskan waktunya untuk melakukan push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan lari 10 km setiap harinya tanpa henti? Well, kalian akan mendapatkan orang yang tolong, Om Deddy Corbuzier. One Punch Man menceritakan tentang seorang pemuda bernama Saitama yang memiliki hobi yang sangat unik, di mana ia memiliki hobi menjadi pahlawan yang juga merupakan cita-citanya sejak kecil. Untuk mencapai cita-citanya itu, Saitama berlatih selama 3 tahun tanpa henti sehingga membuatnya kehilangan seluruh rambutnya sebagai efek samping dari latihan keras yang ia jalani.
Sisi positifnya, Saitama memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, hingga mampu menghancurkan seluruh musuhnya hanya dalam sekali pukul. Namun demikian, akibat kekuatannya yang sangat hebat, Saitama akhirnya mulai merasa bosan karena tidak dapat lagi menikmati pertarungan dengan musuh karena semua pertarungan dapat dia selesaikan dalam sekali saja. One Punch Man sendiri merupakan sebuah anime action yang juga ditaburi dengan bumbu-bumbu komedi. Jadi kalau kalian ingin ngabuburit kalian terasa menebarkan, maka One Punch Man bisa menjadi teman ngabuburit yang cocok untuk kalian. しかし可愛くないなこいつ。俺には関係ないし。やっと起き上がったが、このデカブツ。 Di urutan selanjutnya ada Dr. Stone. Bayangkan jika suatu hari terjadi bencana besar yang mengakibatkan seluruh umat manusia harus menggunakan kemampuan Minecraft mereka untuk bertahan hidup. Well, itulah yang terjadi dalam Dr. Stone. Setelah 5 tahun memendam perasaannya, Oki Taiju akhirnya menyatakan perasaannya kepada Yuzuri Haogawa. Namun demikian, di saat Taiju ingin menyatakan perasaannya, terdapat cahaya hijau yang menyebar ke seluruh penjuru bumi dan membuat seluruh umat manusia menjadi batu. Ribuan tahun kemudian, Taiju lepas dari kondisi membatunya dan menemukan bahwa kota yang ia tahu selama ini telah menjadi puing-puing yang disebabkan oleh alam dan membuat kehidupan kembali ke titik nol tanpa teknologi. Dalam zaman batu yang dipenuhi dengan patung-patung yang awalnya manusia, Taiju bertemu dengan seseorang temannya bernama Senku yang sangat menyukai sains, yang ternyata sudah lepas dari kondisi membatunya selama beberapa bulan. Setelah bertemu dengan Senku, Taiju mengetahui rencana besar Senku untuk mengembalikan peradaban kembali seperti sebelumnya dengan menggunakan sains. Dengan otot Taiju dan otak Senku, mereka menjalin hubungan yang saling menguntungkan hingga pada akhirnya mereka menemukan cara untuk membangkitkan orang-orang yang membatu. Well, seperti apa yang dijelaskan barusan, bahwa Dr. Stone merupakan anime yang menggabungkan unsur sains dalam ceritanya. Jadi kalau kalian sedang mencari alasan untuk bisa menyukai ilmu pengetahuan alam, maka Dr. Stone bisa menjadi teman ngabuburit kalian sore ini. ゼロからこれを。Di urutan berikutnya ada Working. Ya, memang gue pernah menyarankan anime ini sebelumnya di episode pertama dari Rekoma Komedi, yang mana videonya bisa kalian cek di pojok kanan atas layar kalian. Dan berhubung gue sudah pernah membawakan anime ini sebelumnya, maka tidak ada hal yang perlu dijelaskan lagi tentang anime ini. Jadi ya, kalau misalkan kalian sedang ingin mengocok perut kalian daripada menonton acara TV yang cringe, maka Working bisa menjadi anime yang cocok untuk menemani ngabuburit kalian. 先輩の父親になりたいんです。ダメだ。理解できん。この非合理的振る舞いを。 Di urutan berikutnya ada Spy X Family atau Spy Family. Bayangin ada seorang mata-mata terhebat di dunia diminta untuk menjalankan misi yang sangat penting dan sangat berbahaya, yaitu membuat keluarga lengkap dalam waktu semalam. Well, kira-kira seperti itulah yang terjadi dalam anime ini. Cerita dari mata-mata dikali keluarga atau Spy X Family berputar di sebuah keluarga gadungan yang dibuat dalam waktu seminggu yang berisikan dengan orang-orang yang unik. Ada Mas Senja yang merupakan seorang detektif terhebat sepanjang masa, Mbak Yor Breyer seorang pembunuh bayaran yang sangat handal dalam bidangnya, dan Neng Anya yang merupakan seorang gadis cilik imut yang merupakan seorang cenayang yang mampu membaca pikiran semua orang yang ia temui. Dari penjelasan mengenai anggota keluarga tersebut, seharusnya kalian bisa membayangkan seberapa ngawurnya keluarga tersebut. Dan melihat bagaimana satu keluarga tersebut menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tidak masuk akal, bisa membuat ngabuburit kalian dipenuhi dengan jenaka yang menyenangkan. 俺がとりあえずデータはこちらで預かる。報酬ってやつだ。何かあったらまた捜査に協力してもらう。 Buat kalian yang suka sekali untuk berpikir, gue ada anime yang cocok banget buat nemenin ngabuburit kalian. Di urutan berikutnya ada Odd Taxi. Sama seperti Bocchi the Rock, gue juga pernah membahas anime yang satu ini di channel ini. Videonya juga bisa kalian lihat di pojok kanan atas layar kalian. Coba kalian bayangkan ada seekor anjing laut atau walrus yang bekerja sebagai supir taksi. Dan selama ia bekerja sebagai supir taksi, banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya yang membawanya kepada bahaya. Well, itulah yang terjadi dalam anime ini. Odokawa yang merupakan seekor anjing laut memiliki mata pencaharian sebagai supir taksi. Kehidupan Odokawa yang awalnya penuh dengan ketenangan di dalam taksinya perlahan-lahan berubah dan dipenuhi dengan mara bahaya yang mengelilingi taksinya ketika pada suatu saat ada gadis yang menaiki taksinya ditemukan menghilang dari kota tempat Odokawa tinggal. Berhubung gadis tersebut menaiki taksi yang dikendarai oleh Odokawa sebelum dinyatakan menghilang, akhirnya membuat Odokawa sebagai saksi mata yang juga dicurigai menjadi dalang dari penculikan gadis tersebut. Sehingga pada akhirnya Odokawa pun menjadi orang yang dicurigai oleh pihak polisi dan juga pihak mafia. Karena
ternyata gadis yang hilang tersebut memiliki hubungan dengan bos mafia yang berada di kota tersebut. Dalam review Unpatched yang gue buat mengenai anime ini, gue sempat menyebutkan butterfly effect yang memang terjadi dalam anime ini. So, kalau kalian menyukai anime yang misterius dan ingin membuat waktu ngabuburit kalian terasa sedikit berbeda, maka Otaxi menjadi anime yang cocok untuk menemani kalian ngabuburit. 音川早いとこ結婚したらどうだ We Are the World のブルーススプリン Di urutan berikutnya ada Keon. That's right baby, it's Giga Chat time. Anyway, anime yang satu ini bercerita tentang seorang gadis SMA yang baru saja memulai kehidupan SMA yang sangat mengasihkan dan mendebarkan. Totally can't relate with that one. Yang kebingungan dalam memilih klub ekstrakurikuler di sekolahnya. Hirasawa Yui yang merupakan salah satu karakter utama dalam anime ini tidak mampu untuk memainkan alat musik sama sekali. Namun begitu, setelah melihat sebuah selembaran yang bertulisan klub musik ringan yang terpampang di dinding sekolahnya, Yui pun mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam klub tersebut tanpa pikir panjang. Walaupun seperti yang sudah gue jelaskan bahwa Yui tidak bisa bermain alat musik sedikit pun. Di dalam klub tersebut terdapat 3 anggota klub yang juga merupakan karakter utama dalam anime ini, yang bernama Ritsu, Mio, dan juga Tsunugi. Ya, memang banyak main karakternya. Mengetahui bahwa Yui tidak mampu untuk memainkan alat musik, membuat 3 anggota klub musik ringan kecewa karena keberadaan klub mereka yang sekarang berada di ambang pembubaran. Kalau kalian beranggapan bahwa anime ini mirip dengan Bocchi the Rock, ya memang benar adanya. Malah sebenarnya Bocchi the Rock lah yang mirip dengan Keon. Karena jika kalian menonton pembahasan gua mengenai Bocchi the Rock, maka seharusnya kalian tahu kenapa Bocchi the Rock sering dibilang anime jiplakan Keon. But anyway, kalau kalian suka dengan Bocchi the Rock atau terutama musik, maka Keon bisa saja cocok untuk menemani kalian dalam ngabuburit. Kanamori-kun, 手間賃として接収しました。 Di urutan ke-9 ada Eizouken ni wa te o dasuna. Kalau kalian berkeinginan menjadi seorang animator atau pembuat film, sepertinya anime ini akan cocok dengan kalian. Menceritakan tentang seorang gadis SMA, Asakusa Midori, sang karakter utama, melihat dunia dalam sudut pandang yang sedikit berbeda. Ia selalu menggambar pemandangan dan latar belakang secara mendetail yang berasal dari lingkungan sekitarnya maupun yang berasal dari imajinasinya dalam buku gambar yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Asakusa memiliki perspektif yang berbeda dengan kebanyakan orang lain. Bahkan hanya dengan coretan simple, ia mampu mengubahnya menjadi apapun yang ia inginkan. Akibat hal tersebut, ia sering tenggelam dalam alam imajinasinya yang sangat luas. Dan terdapat seseorang yang mampu menariknya keluar dari imajinasinya, yaitu Kanamori Sayaka yang merupakan teman terdekatnya. Bersama dengan Kanamori, Asakusa mencoba untuk mewujudkan keinginannya untuk membuat sebuah animasi dengan bantuan Kanamori yang melihat segala sesuatu dengan penuh perhitungan. Ketika Asakusa sedang berada dalam alam imajinasinya, animasi yang diberikan selalu berubah-ubah demi menunjukkan seberapa luas imajinasi yang dimiliki oleh Asakusa. Dan sekaligus menjadikan Eizouken ni wa te o dasuna tidak akan membosankan ketika kalian tonton saat ngabuburit. カタパルトの射出スイッチが外に。行ってくる。 好きになった方が負けなのである。 Well, here we are. Kembali lagi di penghujung dari episode Rekoma kali ini. Dan di urutan terakhir ada Kaguya-sama wa Kokurasetai. Untuk anime yang satu ini juga sepertinya sudah diketahui oleh banyak orang. Karena selain dari season baru yang muncul terus-menerus, cerita yang diberikan memang benar-benar bikin ketagihan. Menceritakan tentang 2 orang siswa teladan dari SMA favorit bernama Suijin Gakuen. Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya merupakan 2 orang yang sangat berperan penting dalam SMA tersebut. Di mana Miyuki merupakan ketua OSIS dan Kaguya sebagai wakil ketua OSIS, yang juga merupakan putri tertua dari keluarga konglomerat. Seluruh siswa yang berada di SMA tersebut merasa cemburu dengan keserasian antara keduanya. Namun begitu, walaupun memang keduanya memiliki perasaan untuk satu sama lain, tidak ada satupun dari keduanya yang ingin mengakui perasaan yang mereka miliki. Karena mereka memiliki pemikiran bahwa siapapun yang menyatakan perasaannya duluan, maka dialah yang kalah dan akan dipandang rendah. Memang mirip seperti sebuah pertarungan. Dan oleh sebab itu, baik Miyuki maupun Kaguya, keduanya bertekad untuk memenangkan pertempuran cinta tersebut. Kalau kalian ingin membuat ngabuburit kalian dipenuhi dengan rasa gregetan layaknya emak-emak yang sedang menonton sinetron di TV, maka Kaguya-sama wa Kokurasetai cocok untuk menemani kalian sembari menunggu azan maghrib tiba. Well, itu dia deretan anime yang cocok untuk kalian tonton sambil menunggu waktu berbuka tiba. Dan bagaimana menurut kalian dengan list yang gua berikan? Oh, dan kalau kalian sedang menunggu part kedua dari Rekoma kemarin, maka sepertinya kalian harus bersabar. Karena nampaknya gue sudah keduluan dengan bulan Ramadan.
Dan iya, tidak akan ada hal yang berbau membatalkan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi ya, sabar aja udah, cuma sebulan kok. Tahan aja dulu nafsu kalian yang segunung itu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar anime, manga, dan juga game. Dan kalau kalian punya teman yang mau kalian jerumuskan dalam dunia perwibuan, maka kalian bisa share video ini ke mereka. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Lisensi, and I'm out from my spot. See ya!